Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Cleansing Hour yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pastor bernama Max yang sedang live streaming untuk acara The Cleansing Hour. The Cleansing Hour adalah sebuah acara pengusiran hantu atau exorcism yang dilakukan secara live streaming. Di sini terlihat bahwa Max mengalami kesulitan ketika melakukan pengusiran hantu tersebut. Dengan bersusah payah, akhirnya Max berhasil mengusir hantu jahat dari tubuh korban yang tengah dirasuki. Setelah itu, Max pun menutup acara dan tak lama kemudian live streaming pun berakhir. Ketika live streaming telah usai, terungkaplah bahwa acara itu ternyata hanyalah settingan belaka. Max bukanlah seorang pastor sungguhan dan para korban yang kerasukan hanyalah aktor yang telah mereka sewa. Semua kejadian supranatural yang terjadi di acara itu sudah direncanakan oleh kru acara. Max bersama dengan teman masa kecilnya yang bernama Andrew yang memimpin jalannya acara The Cleansing Hour. Max berperan sebagai pastor gadungan yang berpura-pura melakukan exorcism, sedangkan Andrew bertugas mengatur acara dari balik layar. Selain mereka, ada beberapa kru lainnya yang membantu mereka seperti Chris, Tommy, dan kru baru yang bernama Riley. Live streaming acara itu telah banyak menarik perhatian penonton, bahkan sekali yang melakukan live streaming, ada ratusan ribu penonton yang menyaksikan acara tersebut. Meskipun acara ini hanyalah settingan belaka, seluruh penonton tidak mengetahui hal tersebut, dan mereka malah menganggap exorcism yang dilakukan Max adalah kejadian nyata. Selain karena acaranya yang menarik, ketampanan Max juga mengundang banyak penonton. Hey, who's drinking with us tonight? We need Celtics. Don't worry about that. They gave me shit about that. Setelah pekerjaan mereka selesai, seluruh kru The Cleansing Hour pergi berpesta di sebuah bar. Di sana terlihat bahwa Max memiliki banyak penggemar dan dia sering mengambil kesempatan emas itu untuk melakukan mantap-mantap dengan para penggemarnya. Lalu keesokan harinya mereka pun kembali bekerja. Kali ini Andrew bekerja dengan ditemani oleh tunangannya yang bernama Lane. Mereka pun mulai mempersiapkan segala sesuatu demi kelancaran acara tersebut. Sebelum acara dimulai, Andrew membuka sebuah website yang telah dia buat bersama Tommy yang di dalamnya berisikan tentang data seluruh iblis dan juga tata cara mengusir para iblis tersebut. Data dari para iblis itu didapatkan dari banyaknya buku kuno yang telah mereka baca. Dengan adanya website ini akan sangat memudahkan Andrew dalam mencari data para iblis. Saat acara berlangsung, Andrew akan menampilkan teks tata cara pengusiran iblis pada sebuah layar sehingga Max tidak perlu berusaha payah menghafal tata cara pengusiran iblis. Saat live stream akan dimulai, aktor yang akan berperan sebagai orang kerasukan tiba-tiba saja tidak bisa dihubungi. Kala tidak ada waktu lagi, Andrew meminta tolong pada Lane untuk berperan menjadi orang kerasukan. Awalnya Max tidak setuju akan hal itu karena dia merasa bahwa Lane tidak memiliki kemampuan berakting. Akibat waktu yang terus berjalan, membuat Max pun terpaksa membiarkan Lane menggantikan posisi dari sang aktor. Digging through all of that, please don't touch that. Wow, Laney doing standing work now. Pada awalnya live streaming itu berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan Lane melakukan aktingnya dengan sangat baik. In my leadership, from the Vatican. Namun tiba-tiba saja akting kerasukan Lane mulai terasa sangat aneh. Bersama dengan itu, salah satu kru yang bernama Chris mulai merasa ketakutan saat melihat Lane hingga dia tidak fokus bekerja. Dia pun segera pergi ke toilet dan di sana dia mulai mengalami halusinasi. Halusinasi itu membuat Chris menjadi ketakutan hingga dia secara tidak sengaja terpleset dan seketika jatuh pingsan. Di sisi lain, Lane mulai bertingkah seperti kerasukan sungguhan yang membuat para kru menjadi sangat khawatir. Dan benar saja, ternyata Lane telah dirasuki oleh sosok iblis. Hal ini bisa dilihat dari mata Lane yang tiba-tiba berubah menjadi warna putih dan suaranya juga berubah menjadi menyeramkan. You will submit to me before the cross of our Lord. Tell me. Come here. Iblis yang merasuki Lane itu sangatlah kuat hingga dia mampu membakar tubuh dari Tommy. Melihat hal mengerikan itu membuat para kru yang tersisa menjadi sangat ketakutan. Andrew mencoba untuk menelpon 911, namun iblis itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Iblis misterius itu mulai mengancam Max dan Andrew. Jika Andrew mematikan siaran live streaming, maka iblis tersebut akan membunuh Lane.
Iblis itu juga mengancam Max jika dia mengundurkan diri dari acara, maka dia akan membunuh Lane dan siapapun yang berusaha keluar dari sana akan dibunuh oleh si iblis. Andrew memiliki ide dengan cara mencari tahu nama iblis yang merasuki Lane agar mereka bisa melakukan ritual pengusiran. Karena tidak memiliki petunjuk tentang nama iblis itu, Andrew meminta Max untuk memancing iblis itu agar iblis itu mau memberi petunjuk tentang siapakah dirinya. Mendengar hal itu, Max pun terpaksa mengikuti apa yang dikatakan Andrew agar mereka semua yang ada di sana bisa selamat. Lalu, iblis itu meminta para penonton untuk mengetikkan komentar sebanyak-banyaknya tentang apa yang harus dilakukan oleh Max. Kebanyakan dari mereka meminta Max untuk membuka semua pakaiannya. Dengan sangat terpaksa, Max pun harus melakukan hal itu agar dia bisa selamat dari ancaman iblis tersebut. Doing that. Kini iblis itu meminta Max untuk berkata jujur pada para penonton bahwa sebenarnya kain suci yang sering dibawa Max tidak bisa mengusir hantu maupun iblis. Pada awalnya Max tidak mau melakukannya karena hal itu bisa merusak nama baiknya. Namun Andrew memintanya melakukan hal tersebut demi keselamatan Lane. Dengan terpaksa Max pun mengakui bahwa kain suci itu hanyalah sebuah kain biasa yang dia beli di toko pinggiran, dan kain itu sama sekali tidak bisa digunakan untuk mengusir iblis. Penonton yang menyaksikan live streaming itu sontak menjadi sangat kebingungan. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk tetap menyaksikan live streaming tersebut. Suasana live streaming yang semakin mencekam malah mendatangkan banyak sekali penonton. Saat iblis itu merasa jika Max belum berkata jujur tentang seluruh kebohongannya, dia pun menyesalin dengan membuatnya tersedak kain milik Max. I'm gonna clear the airway. Lalu tiba-tiba saja Lane kembali mengalami tersedak. Saat Max mencoba mengambil benda yang berada di dalam mulut Lane, tiba-tiba saja iblis itu kembali merasuki Lane dan menggigit jari Max hingga 3 jarinya terputus. Kemudian iblis itu menyuruh Andrew untuk berkata jujur pada Max. Andrew pun mulai mengaku pada Max bahwa selama ini dia telah melakukan korupsi terhadap uang live streaming. Max pun memaafkan hal itu, namun dia meminta Andrew untuk mengganti uang yang telah dia korupsi. Melihat keadaannya semakin kacau membuat Riley menjadi takut dan dia pun berniat untuk pergi dari sana. Akan tetapi iblis itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Iblis itu langsung membunuh Riley di tempat. Setelah itu Andrew membantu Max dengan menutup luka pada jarinya. Lalu Andrew melihat bahwa server live streamingnya mengalami masalah. Jika hal itu dibiarkan saja, maka live streaming pun akan segera mati dan kemungkinan besar nyawa Lane akan melayang. Dengan cepat, Andrew pun pergi ke ruang server yang menjadi satu dengan toilet untuk mengecek kerusakan yang terjadi. Dan ternyata salah satu kabel mengalami kerusakan parah. Singkat cerita saja, Andrew pun berhasil memperbaiki kerusakan itu sehingga live streaming pun dapat terus berjalan. Stop it, Lane. You don't want to die. Ketika berada di sana, Andrew bertemu Chris yang baru tersadar dari pingsannya. Chris pun memberitahu Andrew bahwa dirinya sempat melihat wujud iblis yang merasuki tubuh Lane. Iblis itu memiliki wajah seperti burung bertaring, tubuh berbulu seperti anjing, dan memiliki ekor panjang seperti ular. Setelah mengetahui ciri-ciri tersebut, Andrew pun segera mencari iblis yang cocok dengan gambaran dari apa yang dilihat Chris. Lalu Andrew menampilkan nama dari beberapa iblis yang cocok dengan gambaran itu pada monitor agar Max juga dapat melihatnya. Tak bisa lama, Chris kembali dibuat berhalusinasi oleh sang iblis. Relax, there's nothing there. Kemudian Max mengajak Chris untuk berdoa bersama agar pengaruh halusinasi iblis itu bisa menghilang dari pikiran Chris. Pada awalnya doa tersebut mampu menggantikan halusinasinya, namun ternyata semuanya hanya bersifat sementara. Tak bisa lama, Chris mengalami halusinasi lagi hingga dia pun melakukan bunuh diri. Pray. Setelah membunuh Chris, iblis itu belum juga puas. Dia meminta Max untuk mengungkapkan lebih banyak rahasianya kepada para penonton. Jika dia tidak mau melakukannya, maka iblis itu akan menggantungnya. Lalu Max pun akhirnya mengaku pada seluruh penontonnya bahwa acara The Cleansing Hour hanyalah settingan belaka. Max juga mengaku bahwa dia bukan seorang pastor sungguhan. Dulunya memang dia pernah berniat menjadi pastor, bahkan dia dan Andrew masuk ke sekolah Katolik bersama. Akan tetapi Max sadar bahwa hal itu bukanlah keinginannya.
Di sekolah dulu, Max sama sekali tidak bisa menghafal seluruh doa yang diajarkan oleh gurunya. Dan ketika Max tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya, Max akan disiksa oleh gurunya itu. Andrew juga terkadang mendapat siksaan dari gurunya karena dia selalu berusaha untuk menolong Max. Suatu hari, Andrew pernah ketahuan memberi contekan pada Max. Alhasil, guru mereka langsung mengajar Andrew di tempat. Melihat hal itu, Max pun berusaha untuk menghentikan guru mereka, namun guru itu tidak juga berhenti menyiksa Andrew. Dengan terpaksa, Max langsung mendorong guru itu hingga terjatuh dan tidak diduga-duga ketika guru itu terjatuh. Sebuah pensil tajam menancap di kepala guru itu hingga akhirnya membuat guru itu pun meninggal di tempat. Sejak kematian gurunya, Max terus saja dihantui oleh bayang-bayang dari sosok gurunya tersebut. Meskipun telah mengungkap seluruh rahasia dan kebohongannya pada publik, para penonton tetap menyukai Max dan jumlah penonton live streamingnya saat ini mencapai 11 juta penonton. Mereka merasa tersentuh akan keberanian Max untuk berkata jujur tentang seluruh rahasianya pada publik. Walaupun sudah berkata jujur, iblis itu belum merasa puas dan dia malah menyiksa Lane dan Max secara bersamaan. Seketika Andrew pun merasa panik dan kebingungan harus melakukan apa. Lane-nya sedikit tersadar meminta Andrew untuk menghentikan live streaming itu agar iblis berhenti menyiksa mereka. Boom! There you go! Dead air! Nobody gives a shit what you... Rupanya iblis itu tidak ingin live streamingnya dihentikan dan dia meminta Andrew untuk menyalakan live streamingnya kembali. Di tengah live streaming, Andrew akhirnya mengetahui bahwa iblis itu bernama Amon. Dengan cepat, dia pun memberitahu nama iblis itu pada Max lewat monitor yang ada di sana. Saat akan melakukan ritual pengusiran iblis Amon, ternyata Andrew lupa memasukkan doa pengusirannya ke dalam website. Dengan terpaksa, Andrew pun mencari doa pengusirannya di sebuah buku dan mulai mengetiknya secara manual ke dalam website. Lalu tiba-tiba saja iblis itu membuat Andrew terlilit kabel. Andrew langsung ditarik menjauh dari komputer agar Andrew tidak bisa membaca doa-doa tersebut. Dan beruntung saja Andrew berhasil mengambil kacamata canggih pemberian ayahnya yang sudah terhubung ke komputer. Jadi dengan kacamata itu, ia bisa membaca website itu lewat kacamatanya. Kemudian iblis itu meminta Max dan Lane untuk mengungkapkan rahasia mereka berdua. Jika tidak mau, iblis itu akan mencekik Andrew hingga dia meninggal. Max dan Lane dengan terpaksa berkata jujur bahwa dahulu sebelum Lane berpacaran dengan Andrew, Lane pernah berpacaran dengan Max. Sejak awal pertemuannya dengan Andrew, Lane berniat untuk memberitahukan Andrew tentang hubungan masa lalunya dengan Max. Tapi karena tidak bisa menemukan waktu yang pas, Lane pun tidak pernah mengatakannya pada Andrew. Tiba-tiba saja video mantap-mantap Lane dan Max mulai muncul di monitor ruangan itu. Dan ternyata setelah putus dengan Lane, Max masih menyimpan video mantap-mantap mereka berdua. Tentu saja hal itu membuat Andrew menjadi sangat marah dan dia langsung mengajar Max di tempat. Wait, thanks. No, my life. Tahu jika iblis itu hanya ingin melihat mereka bertengkar, Andrew meminta Max untuk menyalakan kacamata canggih miliknya. Dari kacamata yang sudah terhubung ke komputer, Andrew pun bisa membaca doa pengusiran iblis Amon. Iblis itu pun merasa kesakitan saat Andrew membacakan doa. Lalu Andrew pun kembali ke komputernya untuk menampilkan doa pengusiran iblis Amon pada seluruh monitor yang ada di sana. Lalu secara bergantian, Andrew dan Max terus membacakan doa pengusiran iblis Amon. Get this thing off me! Come on, Father Richard, help! What are you waiting for? 5 minutes. Singkat cerita saja, setelah perjuangannya sangat panjang, akhirnya iblis Amon dapat diusir dari tubuh Lane. Andrew pun langsung mendekati Lane dan memeluknya dengan erat. Awalnya mereka berpikir bahwa iblis itu telah menghilang, tapi ternyata mereka salah besar. Iblis itu mulai muncul kembali dari tubuh Tommy. Ternyata iblis itu telah menipu mereka dengan membuat mereka percaya bahwa iblis itu bernama Amon. Pada kenyataannya, iblis itu adalah Lucifer, raja dari segala raja iblis. Setelah mengetahui hal itu, Lucifer menampakkan dirinya di depan kamera sehingga para penonton bisa melihatnya dengan jelas. Lucifer mulai mengucapkan mantra yang membuat para penonton mulai terhipnotis. Tak bisa lama, Lucifer pun menghilang entah kemana. Kemudian para polisi dan petugas medis segera datang ke lokasi untuk memberikan pertolongan pada Max, Lane, dan Andrew. Tanpa mereka bertiga ketahui, 11 juta orang yang terhipnotis oleh mantra Lucifer mulai berubah menjadi sosok psikopat. Mereka semua mulai menebar teror dan membunuh orang-orang di sekitar mereka.
Bahkan seorang anak presiden yang juga menonton live streaming itu juga sudah terhipnotis oleh mantra Lucifer, sehingga menyebabkan anak itu pun dengan berani membunuh ibunya serta ayahnya yang merupakan seorang presiden. Di scene akhir kita akan diperlihatkan sebuah berita yang menampilkan kekacauan di seluruh dunia. Kekacauan itu dilakukan oleh orang-orang yang telah terhipnotis oleh mantra Lucifer. Pemerintah menyebutkan bahwa itu merupakan sebuah pandemik dari virus yang tidak diketahui. Akibat dari kekacauan itu, banyak orang yang telah menjadi korbannya dan semua orang mulai percaya bahwa kiamat sudah dekat. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.